Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya semoga selalu sehat di rumah dan terus bersemangat untuk belajar. Siap untuk belajar anak Bapak? Oke, jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat al-kafah, cerdas, takwa, berakhlakul karimah. Baik anak Bapak, kita langsung saja. Kita akan belajar hari ini yaitu tematik 2B, pembelajaran 2. Baik anak Bapak yang berbahagia, kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa biar lebih berkahnya kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaik. Kira-kira anak Bapak sudah tidak sabar lagi nampaknya belajar. Oke, kita langsung saja masuk kepada materinya, yaitu tentang permainan di lingkungan rumah kita. Permainan apa itu? Udah ada nampak di gambar. Permainan gelembung. Oke, di sana banyak pertanyaan, ada 1, 2 sampai 5. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, coba kita lihat atau kita buka bersama dulu buku kita halaman 64. Oke. Iya, ini dia halaman 64. Baik anak Bapak, coba kita baca bersama-sama. Di sini ada percakapan Joni dan Made. Coba Bapak akan tukar namanya dengan Umar dan Ahmad. Umar, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu Ahmad? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya. Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan itu, gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah. Terima kasih atas ceritamu yang menarik. Oke, itulah tadi cerita antara Umar dan Ahmad. Kalau di buku kita cerita Joni dan Made. Mau pakai Joni Made tidak apa, Umar dan Ahmad juga tidak apa-apa. Baik anak Bapak, kita langsung saja. Oh iya, pekan lalu kita sudah ada belajar atau 2 pekan lalu tentang air. Kira-kira air itu apa ya? Air itu adalah salah satu contoh benda cair. Untuk lebih jelasnya nanti tentang benda cair, anak Bapak bisa buka video YouTube yang akan Bapak kirimkan. Tapi seperti biasa, jangan lupa like and subscribe agar channel kita atau agar channel tersebut bisa berkembang. Baik anak Bapak, kita langsung atau kita lanjut kembali. Al-kafah, cerdas. Oke anak Bapak, karena kita tadi sudah mengetahui air itu adalah salah satu benda cair, kita coba kembali mengulang pelajaran pada pekan 2 pekan yang lalu. Apa itu? Yaitu pembelajaran catatan yang diberikan oleh Ibu Yuyun. Dan hari Sabtu kemarin kita sudah menuliskan contoh benda padat. Ya, contoh benda padat. Kira-kira kalau ciri-ciri benda padat apa anak Bapak? Di dalam slide ada benda padat. Benda padat itu ada yang bersifat lunak, ada yang bersifat keras, dan ada yang bersifat lentur. Ya, baik, benda padat
memiliki bentuk dan ukuran yang tidak berubah-ubah, atau benda padat itu selalu tetap. Itulah ciri-ciri daripada benda padat, ya. Kalau benda cair nanti diputar di video, ini adalah contoh dan ciri-ciri benda padat. Bagaimana dengan benda gas? Nah, itu juga kemarin sudah dibahas pada catatan sebelumnya. Di mana dia? Ini dia. Angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukurannya seperti apa? Benda gas itu ciri-cirinya selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Jadi anak bapak, kalau ada nanti pertanyaan tentang ciri-ciri benda gas, benda cair, dan benda padat, anak bapak sudah bisa menuliskan kembali. Baik anak bapak, kita lanjutkan. Kita akan masih bercerita. Tadi cerita kita adalah bermain gelembung. Kali ini kita akan bercerita, kita akan melakukan cerita permainan ataupun sambil berolahraga, ya. Olahraga apa yang harus kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini? Yaitu gerak, tarik, menarik, dan dorong mendorong. Agar ketika kita melaksanakan permainan tarik menarik dan dorong mendorong ini, supaya tidak terjadi cedera, maka kita ikuti petunjuk dari Bapak dan Ibu guru kita. Kita langsung saja, ini dia. Sebelum kita melakukan, apa yang harus kita lakukan? Coba perhatikan anak bapak. 1. Gerakan dilakukan secara berpasangan. Kalau nanti anak bapak punya kakak atau adik, boleh ya, berpasangan. Kemudian luruskan tangan masing-masing ke depan. Kemudian peganglah kedua tangan temanmu. Keempat, lakukan gerakan saling mendorong bersama temanmu. Kemudian kamu juga bisa menggunakan alat seperti bola atau tongkat estafet. Lakukan dengan posisi berdiri tanpa berpindah tempat. Baik anak bapak, ini nanti bisa anak bapak praktekkan di rumah masing-masing ya. Dengan tentunya hati-hati, tidak boleh berolahraga atau bermain itu sembarangan. Karena apa? Bisa mengakibatkan cedera. Karena apa? Kita bermain harus mendatangkan kesenangan ya. Kita harus gembira. Dan setelah kita bermain, kita merasakan senang bersama-sama. Untuk itu, ketika saat melakukan gerakan tarik menarik dan dorong mendorong, maka dilakukan dengan senang hati. Oke, itu anak bapak ya. Untuk yang kedua, bisa juga dengan cara berdiri, kemudian bisa juga dengan cara duduk. Coba deh anak bapak lakukan, pasti menyenangkan. Sebagaimana tadi permainan meniup sedotan tadi, atau permainan gelembung sabun. Baik anak bapak, masih semangat? Oke, bangun tidurku terus mandi. Mandi gak? Oh enggak. Bangun tidurku terus doa, tidak lupa kepada Allah. Habis doaku langsung mandi dan berwudu untuk melaksanakan perintah Allah. Masih semangat anak bapak semuanya? Masih. Kita lanjut? Iya, kita lanjut satu lagi. Apa ini anak bapak? Wah, ini sudah sering kita temui. Di mana?
yaitu di sekolah, karena kita juga berpakaian seperti ini ketika akan pergi ke sekolah. Apa itu anak Bapak? Aturan ataupun pakaian seragam ketika kita akan pergi ke sekolah, dan itu adalah salah satu tata tertib sekolah. Coba anak Bapak, kira-kira yang ada pada gambar ini adalah seragam yang kita pakai di hari Senin. Dan tentunya kita ketika memakai seragam harus berpakaian lengkap. Kira-kira apa saja ya seragam itu? Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, ini ya, dasi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Oke. Dan tentunya anak Bapak ketika kita di hari berikutnya tentu pakaian kita sudah berbeda lagi. Dalam satu pekan kita pergi ke sekolah, maka kita memiliki jadwal seragam yang harus kita patuhi. Baik anak-anak Bapak, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah pas, Bapak ulangi kembali. Dengan kita berpakaian seragam yang sesuai dengan aturan, berarti kita adalah anak-anak yang patuh terhadap aturan. Kalau kita taat kepada aturan, maka kehidupan kita akan semakin tentram dan nyaman, dan teman-teman kita pun banyak yang suka dengan kita. Untuk itu kita harus memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Baik anak Bapak, untuk tugas kita nanti akan Bapak kirimkan di classroom. Silahkan dikerjakan sesuai dengan wadah yang tersedia. Itu saja anak Bapak. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.